Pernah nggak sih ngerasa makin banyak yang kita kejar, makin banyak yang kita capai, kok hati malah rasanya makin kosong ya? Nah, di sini kita bakal coba bahas kenapa fenomena ini terjadi dan di mana sebenarnya letak kedamaian yang kita cari-cari itu. Yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan intinya. Sebuah pertanyaan yang kayaknya relate banget ya buat banyak dari kita. Ada rasa gelisah di tengah dunia yang seolah-olah nuntut kita buat terus lari, terus ngejar, terus dapat lebih banyak. Yuk kita coba bedah siklus yang sepertinya nggak ada habisnya ini. Biasanya siklusnya tuh mulai dari sini. Kita pasang target, kerja keras, mungkin siang jadi malam, malam jadi siang, dan akhirnya goal, berhasil. Ada rasa lega, ada rasa bangga. Tapi aneh ya, rasanya itu cepet banget hilangnya. Belum juga puasnya bener-bener dirasain, udah muncul lagi target baru di kepala kita. Kita jadi mulai cari pengakuan dari orang lain, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen diakui. Fokus kita jadi geser, dari dalam ke luar. Dan ujung-ujungnya nilai diri kita diukur pakai angka. Entah itu besarnya gaji, jumlah followers, atau posisi jabatan. Tapi ya itu, anehnya, angkanya boleh naik terus, tapi kok kekosongan di hati ini kayaknya nggak keisi-isi ya? Kenapa bisa gitu? Ternyata, rasa gelisah ini tuh bukan hal baru loh. Ini adalah pola dasar hati manusia yang udah dijelasin lebih dari 1400 tahun yang lalu. Coba kita lihat sebuah petunjuk abadi yang mungkin bisa jadi jawaban. Hadis ini, dalam banget dan relevan sampai sekarang. Di sini, Rasulullah SAW seakan-akan ngasih kita gambaran tentang sifat alami hati kita. Sebuah wadah yang seolah nggak pernah bisa penuh. Sebuah hasrat yang bakal terus minta lagi dan lagi, nggak peduli sebanyak apa yang udah kita masukin ke dalamnya. Nah, yang paling penting di sini, ini tuh bukan cuma soal uang atau harta ya. Ini bisa soal jabatan, soal popularitas, soal pencapaian apapun. Ini tuh gambaran hati yang emang nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah puas sama urusan dunia. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau ngejar dunia nggak akan pernah bikin kita penuh, terus apa dong kunci ketenangan yang sejati itu? Kemana kita harus mencari kedamaian yang benar-benar hakiki? Dan jawabannya langsung datang dari yang menciptakan hati kita. Ternyata ketenangan sejati, kedamaian batin itu nggak ditemuin dalam apa yang kita raih di dunia, tapi dalam sebuah hubungan, sebuah koneksi vertikal dengan Allah. Jadi, dzikrullah atau mengingat Allah itu bukan cuma ngucapin sesuatu berulang-ulang ya, tapi ini adalah sebuah kondisi batin, sebuah kesadaran hati yang selalu ngerasa nyambung sama sumber kehidupannya, sama penciptanya, di setiap langkah dan napas kita. Ayat ini sebenarnya ngajarin kita satu hal yang fundamental banget. Damai itu kondisi internal. Ketenangan itu nggak bergantung sama apakah kita lagi sukses atau gagal, lagi dipuji atau dicela. Sumbernya itu dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini dia akar masalahnya. Kita merasa hampa karena kita gantungin hati kita ke sesuatu yang rapuh, yang nggak pasti, yaitu hasil dari usaha kita sendiri. Padahal hati kita ini dari sananya didesain untuk bersandar cuma ke satu-satunya sandaran yang maha kokoh dan abadi, Allah. Coba deh kita bandingin. Kalau hati sandarannya ke hasil, ya pasti cemas terus. Gampang ngerasa hampa bahkan waktu berhasil, dan ujung-ujungnya capek sendiri, alias burnout. Beda banget sama hati yang sandarannya ke Allah. Hatinya bakal kokoh karena percaya, bisa nemuin tenang bahkan di tengah perjuangan, karena energinya itu ditopang sama tujuan yang jauh lebih besar. Oke, tapi tunggu dulu. Ini penting banget buat dilurusin. Pesan ini bukan berarti kita harus jadi malas-malasan atau berhenti berusaha. Bukan, sama sekali bukan itu. Punya ambisi itu bagus, nentuin target itu penting. Jadi, ini dia inti perubahannya. Tetaplah berusaha sekeras mungkin, kejar impian setinggi-tingginya. Tapi, pisahkan antara usahamu dengan sandaran hatimu. Biarkan usahamu jadi bentuk ibadah, dan biarkan Allah jadi satu-satunya tempat hatimu bersandar buat ngerasain tenang. Coba kita renungin sejenak ya. Dengan segala kegelisahan zaman sekarang ini, mungkin yang perlu kita kurangi itu bukanlah sesuatu yang ada di luar diri kita. Bukan usahanya yang dikurangi, bukan berarti kita harus menurunkan standar atau jadi nggak produktif, bukan itu kuncinya. Nah ini dia, yang perlu kita kurangi adalah belenggu ketergantungan hati kita sama hasilnya. Coba deh, putuskan rantai itu. Sandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah dan biarkan setiap usaha kita jadi bentuk ibadah, apapun hasilnya nanti.
Sebelum kita akhiri, yuk kita berhenti dulu sebentar. Kalau perlu, pejamkan mata, ambil napas yang dalam dan tenang. Dan coba tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya, di tengah semua kesibukan ini, di tengah semua target ini, apa sih yang sebenarnya lagi dikejar sama hati saya? Apakah ia mengejar sesuatu yang akan hilang? Ataukah ia sedang mencari jalan pulang kepada penciptanya?